Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki keinginan dalam urusan cinta dan pernikahan. Kita bermimpi bisa menikah dengan orang yang kita cintai, yang cocok dengan selera kita, yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat. Namun, seringkali kita lupa bahwa pernikahan bukan hanya tentang siapa yang kita mau, tetapi tentang siapa yang Allah tahu lebih baik untuk kita. Terkadang, seseorang yang begitu kita harapkan untuk menjadi pasangan hidup justru dijauhkan oleh Allah. Bukan karena Allah tidak menyayangi kita, tetapi karena Dia tahu ada seseorang yang lebih baik, lebih cocok, dan lebih menenangkan untuk kehidupan kita kelak. Kita hanya belum tahu, tapi Allah Maha Tahu. Pertama, cinta itu anugerah, tapi kehendak Allah adalah yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa dalam hidup ini, termasuk dalam urusan jodoh, Allah selalu memberikan yang terbaik, bukan sekadar yang kita inginkan. Cinta bisa hadir dalam hati kita, tapi cinta tidak menjamin kebahagiaan bila tak selaras dengan takdir Allah. Kita boleh menyukai seseorang, tapi belum tentu dia baik untuk iman kita, untuk akhlak kita, atau untuk masa depan keluarga kita. Bisa jadi orang yang kita pilih karena cinta justru akan membuat kita jauh dari Allah. Dan bisa jadi orang yang datang karena takdirnya justru akan menjadi jalan hidayah dan ketenangan sejati. Kedua, Allah tahu siapa yang kita butuhkan. Allah menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dia tahu isi hati kita, perjuangan kita, dan luka masa lalu kita. Maka, ketika Allah memilihkan jodoh untuk kita, Dia tidak asal memberi. Dia memilih berdasarkan ilmunya yang maha luas. Allah tahu siapa yang bisa sabar menghadapi kita. Allah tahu siapa yang bisa memimpin atau mendampingi kita. Allah tahu siapa yang bisa menjadi pakaian bagi iman dan akhlak kita. Karena itu, ketika takdir tidak mempertemukan kita dengan orang yang kita inginkan, jangan terlalu larut dalam kecewa. Barangkali Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tak kita ketahui. Ketiga, jangan menolak takdir hanya karena ia tidak sesuai harapan. Dalam hidup, kita kadang terlalu keras memaksakan kehendak. Kita mengejar seseorang yang tidak Allah takdirkan untuk kita. Kita berharap pada sesuatu yang tidak Allah ridai, hingga akhirnya kita merasa lelah, patah, dan kecewa. Padahal, ketika hati ini pasrah, ketika kita serahkan semua pilihan kepada Allah, justru disitulah kita akan merasakan indahnya takdir, karena tak ada rencana yang lebih indah dari rencana Allah. Jangan menolak seseorang hanya karena tidak sesuai dengan gambaran impian. Bisa jadi, yang datang bukan yang kamu mau, tapi dia adalah yang kamu butuhkan. Dan Allah tahu itu lebih dulu dari dirimu sendiri. Keempat, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi ibadah. Menikah bukan hanya tentang rasa suka, bukan hanya tentang romantisme dan bunga-bunga cinta. Tapi pernikahan adalah ibadah panjang yang akan kita jalani seumur hidup. Ia akan menghadirkan ujian, lelah, bahkan air mata. Dan dalam perjalanan ibadah itu, yang kita butuhkan bukan sekadar pasangan yang kita cintai, tetapi pasangan yang mau bersama-sama mencintai Allah, yang mau saling mengingatkan, saling memperbaiki diri, saling menuntun ke surga. Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau beruntung. Hadis
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencintai pasangan, tapi cinta yang sehat adalah cinta yang dibingkai oleh ridha Allah, bukan semata hawa nafsu. Dan cinta itu akan tumbuh dari ketenangan iman, bukan hanya dari fisik atau gaya bicara. Kelima, belajar menerima dan bersyukur atas takdirnya. Saat kita yakin bahwa jodoh adalah urusan Allah, maka kita akan belajar untuk menerima siapapun yang datang dengan niat baik, dengan iman yang lurus, dan dengan akhlak yang mulia. Bukan berarti kita tidak boleh memilih, tapi pilihan kita harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Bukan semata mengikuti keinginan hati, tapi pertimbangkan juga apa yang Allah ridhoi. Jika pasangan hidup yang kita impikan belum Allah hadirkan, maka bersabarlah. Dan jika Allah hadirkan seseorang yang tak pernah kita sangka, jangan langsung menolaknya hanya karena tidak sesuai ekspektasi. Kadang, kebahagiaan sejati datang dari tempat yang tidak kita sangka, dan Allah tidak pernah keliru dalam menakdirkan. Saudaraku tercinta, menikah bukan hanya tentang aku ingin dia, tapi tentang apakah dia adalah yang terbaik menurut Allah untukku. Cinta yang sejati adalah cinta yang tidak buta. Cinta yang tahu bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada keindahan wajah atau ucapan manis, tapi pada keberkahan, ketenangan, dan kemudahan dalam beribadah bersama. Maka mintalah kepada Allah, bukan hanya jodoh yang kita mau, tapi jodoh yang Allah tahu akan membawa kita pada surganya. Jangan hanya berharap pada yang kita cintai, tapi berharaplah pada takdir Allah yang pasti lebih sempurna dari mimpi kita. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan pasangan hidup yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Yang hadir bukan sekadar mengisi hati, tapi juga menuntun langkah kita menuju ridho ilahi. Amin ya Robbal Alamin.